Nah saudara, khotbah saya hari ini saya beri judul The Trap of Sweet Sin atau jebakan dosa yang manis. Gitu ya. Masih dari seri Amsal, Wise Up. Kita akan baca dari Amsal 5, kita akan mulai di ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya, cuma 2 ayat saudara. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Amin. Nah saudara, di sini Salomo yang menulis Amsal 5 ini memulai dengan berkata, hai anakku, atau dalam bahasa aslinya son, anak laki-laki. Ya, ini adalah sebuah pasal ya yang menjadi sebuah peringatan akan bahaya percabulan atau perzinahan. Peringatan akan bahaya perempuan yang berbahaya gitu ya. Namun perlu sekali lagi saya tekankan disclaimer supaya nggak ada salah paham. Ini bukan hanya wanita yang harus diwaspadai atau pria yang harus berjaga-jaga. Karena ini adalah pengajaran hikmat dari ayah kepada anak laki-lakinya. Maka kata ganti orangnya menunjuk kesan ke anak laki-laki. Tetapi kita perlu ingat bahwa godaan ini berlaku bagi kita semua, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan berarti hanya laki-laki yang harus berhati-hati terhadap godaan wanita, tetapi wanita juga harus berhati-hati terhadap godaan laki-laki. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, kita semua harus berhati-hati terhadap godaan seksual. Dikatakan, listen carefully, arahkan telingamu, perhatikanlah hal ini. Pagi hari ini saya berdoa kita semua mendengarkan, memperhatikan ini baik-baik, listen to this carefully. Saudara, ia melanjutkan supaya engkau berpegang teguh pada kebijaksanaan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan tetap berpegang. Keep holding on. Kenapa? Karena kita seringkali awalnya berpegang pada hikmat. Kita tahu bahwa dosa seksual itu berbahaya. Tapi setiap hari kita terus digempur. Kita harus berhadapan dengan godaan ini sepanjang hidup. Teman saya pernah cerita saudara. Saya nggak pernah search yang aneh-aneh di Instagram. Tapi tiba-tiba explore saya aneh-aneh. Gitu saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau circle kita buka yang aneh-aneh, biasanya di explore kita juga muncul. Saya nggak tahu algoritmanya. Dan ini menunjukkan bahwa godaan seksual, godaan perzinahan, godaan percabulan ada di mana-mana. Kita mungkin berkali-kali mendengar firman tentang dosa seksual, namun bertahan untuk memegangnya itu sangat sulit. Dan hari ini we need to hold on to the truth, to wisdom, kepada hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kita semua rentan akan hal ini. Kita semua terbuka akan godaan, saudara. Kenapa? Ayat 3 berkata, karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut. Langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Saudara, dikatakan karena bibir perempuan jalang. Atau dalam konteks Amsal ini adalah perempuan lain. Perempuan yang bukan istri. Atau mungkin bagi kita yang wanita, laki-laki yang bukan pasangan kita. Laki-laki yang bukan suami kita. Saudara, ini bukan hanya tentang selingkuhan ya, tetapi juga orang-orang yang hidup dalam kehidupan seksual yang sembarangan di luar pernikahan. Makanya dikatakan yang bukan pasangan, yang bukan istri, yang bukan suami. Dan dengan jelas di ayat ini Alkitab menekankan bahwa seksualitas adalah hal yang Tuhan ciptakan di dalam apa saudara? Pernikahan. Di dalam pernikahan. Dikatakan bibir perempuan jalang ini meneteskan, menitikkan madu. Langit-langit mulutnya seperti minyak. Dan ini menjelaskan alasan penting kenapa yang sang putra ini, yang lagi dinasihat ini, dan kita semua yang mendengar hari ini, penting untuk berpegang teguh pada kebijaksanaan dan pengetahuan. Kenapa? Karena madu itu manis. Dan minyak itu menyenangkan ya. Dalam Alkitab minyak ini melambangkan kegembiraan. Dan keduanya dikatakan di sini melambangkan godaan percabulan. Manis
dan menyenangkan. Manis dan menyenangkan. Kalau godaan dosa seksual tidak manis dan tidak menyenangkan, gak ada yang jatuh, saudara. Itulah kenapa selalu dibungkus dengan hal yang manis dan menyenangkan. Nah, selain membungkus dengan hal yang manis dan menyenangkan, hal ini juga berbicara tentang perkataan yang menggoda. Memang seringkali saudara percabulan dimulai dari penglihatan. Tetapi hubungan lebih lanjutnya biasanya dimulai ketika pria dan wanita mulai komunikasi yang menggoda, saling flirting. Kadang-kadang dimulai dari sebuah DM. Kadang-kadang dimulai dari sebuah chat yang biasa. Saudara tahu micro cheating ya saudara. Intens lewat chat. Tapi kita gak mau pasangan kita tahu. Laki-laki, perempuan yang bukan pasangan dalam pernikahan melakukan komunikasi yang intens, saling merayu, saling menggoda dengan dalih bercanda, dengan dalih ini sebuah keakraban yang biasa. Dan disitulah saudara semuanya bermulai. Makanya dikatakan bibir perempuan yang bukan istri, perempuan lain, perempuan jalang, karena seringkali dimulai dari kata-kata. That's why ini sebuah pesan bagi kita yang sudah menikah maupun yang belum. Kita perlu menjaga komunikasi dengan lawan jenis. Pesan buat kita semua untuk berhati-hati dengan godaan perkataan manis. Kenapa? Karena seringkali orang memanfaatkan rasa kosong dan sepi di dalam hidup kita. Orang bisa melihat kekosongan dalam hidup kita. Sehingga ia menebarkan perkataan manis. Perkataan yang menggoda bagaikan madu dan minyak. Untuk membuat kita masuk ke dalam dosa seksual. Saat kita kosong. Saat kita merasa aku perlu seseorang mengisi jiwaku, hatiku. Disitulah perkataan manis akan mudah menarik kita. Mungkin awalnya perkataan yang biasa aja, tetapi jika kita tidak berhati-hati, ini bisa membawa kita terjerat di dalam dosa seksual. Inilah perlunya kita mengingat bahwa yang bisa mengisi jiwa kita hanya Tuhan. Perlunya untuk mengingat, untuk tidak mengandalkan manusia mengisi kekosongan kita. Saya mau bilang bagi yang sudah menikah maupun yang single. Kalau saudara mengandalkan orang untuk mengisi kekosongan jiwa saudara, disitulah bahayanya. Disitulah perselingkuhan dimulai. Kenapa? Ketika pasangan saudara, istri atau suami saudara tidak bisa mengikuti, memenuhi ekspektasi saudara untuk mengisi kekosongan. Disitulah saudara mencari orang lain yang bisa mengisi. Bagi yang single, sadari saudara menikah, mau menikah bukan untuk mengisi kekosongan jiwa. Baik laki-laki maupun perempuan harus merasa dan mengerti, yakin, pasti bahwa dirinya utuh di dalam Kristus baru menikah. Kalau masih menunggu, ingat juga saudara utuh di dalam Kristus. Sehingga gak ada yang bisa menggoda saudara dengan kata-kata yang manis menarik saudara ke dalam dosa seksual. Well, dikatakan tetapi kemudian ia pahit. Tadinya manis, ujungnya pahit. Her end, dikatakan akhirnya pahit. Manisnya cuma di awal. Begitulah dosa saudara. Awalnya manis, awalnya indah, wow, menyenangkan sekali. Tetapi ujungnya pahit. Selalu begitu. Selalu begitu. Cepat atau lambat ujungnya pahit. Dikatakan seperti pedang bermata dua saudara. Yang terluka kedua sisi. Setiap langkah, setiap gerak memotong kedua belah pihak. Saudara, dosa seksual sepertinya menjanjikan kehidupan. Seperti menyegarkan, menghidupkan, tapi dikatakan justru membawa kematian. Sepertinya jalan yang diambil adalah jalan kehidupan. Inilah kehidupan, ya kan saudara? Tapi dosa seksual dikatakan tidak pernah ada di jalan kehidupan. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Itu membawa kehancuran hidup baik di masa sekarang maupun konsekuensi kekal
dari kehidupan yang terjebak di dalam perzinahan. Dan yang paling menyedihkan saudara, kita akan semakin jauh tersesat tanpa kita sadar. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Saudara, godaan seksual, keindahannya, kemanisannya. Kita gak pernah sadar kalau kita udah tenggelam. Kalau kita sudah terjerat. Kalau kita sudah terlalu dalam. Sampai akhirnya kita merasakan pahitnya. Kita ditipu oleh manis yang semu. Dan ini menunjukkan saudara bahwa dosa bukan sekedar perbuatan moral, tetapi hati yang mencari kemanisan, kepuasan di luar Allah. Hati yang tergoda akan hal yang kita kira lebih manis dari kasih Allah. Kita kira lebih indah dari kasih-Nya. Dan ini yang menjadi poin pertama saya saudara. Dosa seksual bukan hanya tentang perbuatan yang salah, tetapi penyembahan yang salah. Inilah jebakan dosa. Kita percaya kepuasan yang ditawarkan oleh dosa seksual lebih memuaskan dari kasih Kristus. Mulainya bukan ketika saudara melakukan dosa seksualnya. Mulainya bukan ketika saudara berzina. Mulainya bukan ketika saudara selingkuh. Mulainya adalah ketika saudara tidak percaya bahwa Tuhan cukup bagi saudara. Mulainya adalah ketika saudara pikir ada yang lebih manis dari kasih Kristus. Mulainya bukan ketika saudara buka situs porno. Mulainya adalah ketika saudara mencari kepuasan di luar Kristus. Dan saudara di ayat 7, sekali lagi Salomo berbicara, ini penting saudara. Diulangi lagi, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Sekali lagi ia berbicara, ini penting, dengerin aku. Dengarkan perkataan hikmat ini. Ia memohon dengan sangat, jangan menyimpang dari ajaranku. Dan ia lanjut saudara, jangan menghampiri godaan itu. Kita seringkali menguji kemampuan kita untuk menahan godaan saudara ya. Tapi ayat ini berkata pertahanan terbaik adalah lari saudara. Dan ayat 8 bukan hanya berkata jangan menghampiri tetapi juga jauhkanlah jalanmu. Bukan hanya tidak menghampiri secara pasif dari jauh dan diam. Tetapi dia berkata jauhkanlah dirimu, lari daripadanya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Saudara, dikatakan hidup di dalam perzinahan membawa tingkat kehancuran yang akan terus menggerogoti hidup kita. Ayat 9 berkata, hidup yang terbuang sia-sia. Tadi Kodani berkata masa muda, masa ketika kita masih punya potensi yang besar, itu akan terbuang sia-sia. Masa emas yang harus akhirnya diserahkan kepada ikatan dosa seksual. Lebih lagi ayat 10 menjelaskan usaha yang jatuh ke tangan orang lain. Dan kalau kita pelajari konteksnya ini berbicara tentang masa lalu ketika orang berzina dengan istri orang lain, sang suami biasanya marah dan menuntut di pengadilan. Dan tuntutannya adalah semua harta sang orang muda harus diserahkan kepada dia. Dan dia harus bekerja bahkan sebagai budak bagi suami sang perempuan. Dan bukan cuma itu. Dikatakan daging dan tubuhmu habis binasa. Saya baca-baca sebuah komentari saudara. Ini berbicara tentang penyakit yang bisa dibawa oleh dosa seksual. Kita bisa melihat sekarang banyak sekali hal yang menggerogoti tubuh ketika orang terjebak di dalam dosa seksual. Percabulan,
Perzinahan menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan. Dan bahkan kalaupun bukan penyakit fisik, tekanan ketika kita menjalani kehidupan ganda yang penuh tipu daya. Kita terlihat holy di gereja, tapi ternyata kita terjebak di dalam dosa seksual, itu membuat kita gak sehat, saudara. Dan hal ini membuat kita melihat betapa berbahayanya hidup seenaknya di dalam konteks seksual di tubuh manusia. Dan sekali lagi dikatakan ada penyesalan di akhir. Penyesalan yang datang karena konsekuensinya, saudara. Saudara, dulu saya penyiar radio, saudara. Saya pernah siaran dengan narasumber yang topiknya adalah pornografi dan perzinahan. Dan narasumber saya berkata, saudara, perzinahan selalu sepaket dengan kemiskinan. Jadi kalau nggak mau miskin, jangan berzina. Orang jadi menghindari perzinahan karena takut miskin, saudara. Pertanyaannya, kalau konsekuensi ini nggak ada, apakah tetap engkau menyesali dosamu? Apakah engkau bertobat? Dan saudara, untuk menjawab pertanyaan kita ini, saudara, Amsal 5 memberikan satu penggambaran yang luar biasa. Ayat 15 berkata, minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Saudara, bukan berhenti di konsekuensinya. Bukan berhenti di kengerian dari dosa seksual. Dengan indah Amsal memberikan satu solusi. Dan saudara, ayat-ayat ini menggambarkan sebuah keintiman antara suami dan istri. Perhatikan ayat 15 berkata, minumlah dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Ini berbicara tentang female sexuality. Kulah atau sumur ini berbicara tentang sesuatu yang harus digali, dimasuki begitu dalam. Sedangkan ayat 16 dan 18 berkata tentang male sexuality. Fountain, saudara. Air mancur. Dan saudara, ini berbicara tentang bagaimana Alkitab memandang keintiman. Karena dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Alkitab memandang keintiman sesuai desain yang Tuhan ciptakan mengenai seks, yaitu di dalam hubungan suami istri. Sebuah hubungan yang dinikmati berdua, dikatakan minumlah, saling meminum, saling menikmati. Makanya saya suka ucapan Kodani kalau lagi ada yang wedding anniversary. Kodani selalu bilang, selalu saling menikmati ya. Karena memang itulah yang Alkitab katakan tentang keintiman dari suami dan istri. Dikatakan pula di ayat 16, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Kalau hubungan intim adalah tentang sepasang suami istri, maka tidak patut seksualitas itu dilakukan dengan orang lain selain pasangan. Dikatakan biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan menjadi kepunyaan orang lain. Lebih lagi dikatakan saudara, biarlah engkau selalu puas dan birahi terhadap cintanya. Dalam bahasa aslinya ini intoxicated saudara. Captivated, melongo dengan cintanya saudara. Mabuk cinta akan suami atau istrimu. Saudara, ini suatu hal yang berharga dan bermakna. Allah menciptakan seksualitas di dalam pernikahan sebagai suatu yang indah. Tapi kok yang sudah suami istri, saya dan istri kok enggak, kayaknya kering ya, enggak pernah mesra lagi. Enggak pernah captivated lagi, mabuk cinta lagi saudara. Kenapa?
Karena dunia masalahnya mengubah seksualitas menjadi sekedar hal yang berhubungan dengan kenikmatan fisik, kenikmatan tubuh saja. Makanya kita bisa melihat orang-orang berlomba-lomba mempercantik diri, memperganteng diri demi kenikmatan tubuh. Saya kok gak bisa intim dengan istri saya, rasanya hambar, rasanya kering. Kenapa? Karena mungkin saudara hanya memandang keintiman hanya sebatas kenikmatan fisik. Padahal ketika semua itu pudar, ketika suami istri sudah tua, ketika hasrat dan kemampuan fisik itu memudar, saudara. Kalau keintiman yang kita pegang hanya keintiman fisik, maka tidak akan lagi ada keintiman di dalam pernikahan. Yang pria suatu saat engkau akan, impoten. Yang wanita engkau akan menopause, semua hormon akan berkurang. Kalau saudara tidak membangun keintiman yang bukan hanya keintiman fisik, keintiman apa lagi lantas yang tersisa? Dan ini bukan hal yang baru, saudara. Sejak dulu budaya selalu menekankan seks hanya sebagai kesenangan fisik. Di Amsal 30 saudara baca, mulut wanita yang berzina itu seperti habis makan lalu menyeka mulutnya. Seks hanya dianggap sebagai kebutuhan, seperti aku lapar, aku makan. Aku lapar, aku ke warung Mangga Jaya. Hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Saudara, memang benar, seks memberi kenikmatan fisik. Tapi orang yang ada dalam Tuhan tahu bahwa inti seks bukan hanya itu, melainkan keintiman. Saling membuka diri dengan pasanganmu. Diterima sepenuhnya dan berbagi hidup dengan pasangan. Saudara, kalau keintiman ini dijalani di dalam pernikahan yang setia, kita bisa berkata dalam sebuah keintiman, aku hadir untukmu dan kamu hadir untuk aku. Aku milikmu dan kamu milik aku. Meski aku tahu semua kelemahanmu, aku tetap mencintaimu. Meski kamu tahu kekuranganku, kamu tetap mencintaiku. Dan hal-hal ini jauh lebih bernilai dan bermakna daripada sekedar kenikmatan fisik, saudara. Tim Keller pernah berkata, saudara, seks bukan hanya sekedar gratifikasi diri atau alat untuk memuaskan diri kita, tapi lebih lagi sebuah sarana untuk memberikan diri kita. Untuk mengorbankan diri kita. Sebagaimana Kristus sang mempelai pria mengorbankan dirinya bagi kita. Dan inilah makna keintiman yang bermakna. Dunia berusaha menipu kita dengan mengatakan bahwa kesenangan yang cepat kita dapatkan lebih baik daripada desain Tuhan yang semula. Makanya banyak yang mengejar seks di luar pernikahan. Friends with benefit, one night stand. Padahal desain mula-mulanya adalah seks yang penuh makna di dalam pernikahan. Seks yang ada di dalam hubungan suami istri, bukan dengan sembarang orang. Seks yang ada di dalam ranah kesetiaan, perjanjian, pernikahan. Dan itu yang dunia bilang boring. Dikekang, dipagari dengan sebuah hal yang namanya pernikahan. Tapi Derek Kidner berkata, kesetiaan dalam pernikahan bukanlah penjara yang menyedihkan, tapi sumber berkat yang mengalir bagi pribadi dan keluarga sejati. Amin. Dan karena ini bukan sekedar sebuah kepuasan fisik, kenikmatan fisik. Untuk para suami dan istri, jadilah orang yang intim secara spiritual, intim secara hati, intim secara mental dengan pasanganmu. Saya percaya yang fisik akan mengikuti. Kenapa rasanya hambar? Kenapa rasanya kering? Karena engkau cuma berpikir tentang keintiman fisik. Engkau tidak pernah berpikir tentang keintiman spiritual dan hati. Saya percaya ketika nanti kekuatan kita memudar, kita bisa tetap punya keintiman. Karena kita tidak menitik beratkan keintiman hanya pada kenikmatan fisik, tetapi intim secara spiritual dan hati.
Belajar untuk mengerti pasanganmu. Belajar untuk memahami. Untuk selalu ada. Para pria jadilah imam. Yang connect, yang intim secara spiritual. Bukan cuma ngomongin makanan. Bukan cuma ngomongin hari ini kerjanya susah, mengeluh dan lain sebagainya. Kok cerita tentang pertobatanmu. Perenunganmu akan firman Tuhan. Perenunganmu akan Injil. Membangun sebuah keintiman spiritual. Saya percaya yang fisik akan mengikuti. Yang pria saudara bukan hanya mesin pencari uang. Yang wanita, kamu bukan hanya sekedar mesin pencuci piring. Bangunlah keintiman secara spiritual dan hati satu sama yang lain. Yang belum menikah, saya berharap pesan ini terus saudara pegang. Bahwa keintiman bukan hanya tentang kenikmatan fisik. Tapi hubungan yang terus terjalin hati ke hati. Memberi diri bagi pasanganmu. Yang hari ini sudah merasa hambar pernikahannya. Saya berdoa saudara bisa membangun kembali keintiman itu. Keintiman spiritual dan hati. Bukan sekedar keintiman fisik. Dan saudara, kenapa saya bilang hal ini adalah jawaban bagi godaan dosa seksual. Karena ini bukan hanya sekedar berkata jangan berzina. Kenapa? Kita sering banget dengar jangan berzina saudara. Kita sering dikasih tahu setialah. Puaslah dengan suamimu, puaslah dengan istrimu, tapi tetap selingkuh. Kita tetap mencari sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan kita. Kita kira dengan selingkuh kita bisa mendapatkan kepuasan lebih. Larangan jangan berzina, apalagi ditambahi dengan kengerian hukuman yang di ayat 7-13, tidak akan pernah bisa membuat kita menghindari perzinahan. Sementara mungkin bisa saudara. Tapi tidak akan bisa menjaga kita untuk tidak termakan dosa seksual. Dan untuk yang masih single di luar pernikahan. Kalau kita melihat bagian yang terakhir ini tentang keintiman dalam pernikahan, ini adalah sebuah undangan untuk menikmati kasih yang kudus. Bukan hanya berkata jangan. Ini sebuah undangan, marilah nikmati kasih yang kudus. Dan kita melihat bayangan akan Injil di sini. Efesus 5 berkata bahwa pernikahan adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Sebagaimana suami setia kepada istri, mengasihi istrinya, demikianlah Kristus setia kepada kita, mempelainya, kepada gerejanya. Dialah mempelai pria yang sejati. Dan inilah jawaban bagi poin yang pertama yang dikatakan dosa seksual bukan hanya perbuatan yang salah, tetapi penyembahan yang salah. Jawabannya bukanlah sekedar larangan jangan berzina. Jawabannya bukan terus mencari kepuasan dengan orang lain. Ada dua ekstrim. Yang satu berkata, aku harus menahan diri supaya jangan berzina. Yang satu, ya udahlah, aku tahu gak bisa. Jawabannya adalah Kristus. Kepuasan terdalam tidak ditemukan di dalam seks. Tetapi dalam Kristus yang mengasihi kita dengan kasih perjanjian yang kekal. Amin saudara. Dan ini konklusinya di ayat 21 sampai 23. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Ayat 21 berkata segala jalan terbuka di mata Tuhan. Saudara, kita sering kali berpikir ini gak akan ketahuan. Perzinahanku gak akan ada yang tahu. Percabulanku gak ada yang tahu. Pornografiku aku lakukan di kamar gak ada yang melihat, gak kelihatan. Kita berusaha menyembunyikan itu semua karena kita tahu itu memalukan. Itu aib. Tapi ayat 21 berkata tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka di mata Tuhan. Sebuah fakta yang seharusnya membuat kita gemetar. Dengan segala kenajisan kita harusnya takut. Seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi di balik cawat pohon ara.
Tetapi disinilah Injil bersinar, saudara. Kita berusaha menutupi dosa-dosa kita. Tetapi jawabannya sebagaimana diberikan jawaban tentang keintiman menurut firman Tuhan. Memberikan diri. Yesus Kristus datang memberikan dirinya. Yesus Kristus datang untuk menanggung dosa-dosa kita yang bahkan tersembunyi. Kristus meminum cawan pahit murka Allah agar kita bisa minum dari air hidup kasih-Nya. Kristus adalah mempelai pria yang setia dan kita adalah mempelai wanita yang tidak setia. Tetapi dia mengejar kita, ia menebus kita, ia menguduskan kita. Dan saudara, hanya kasih yang seperti ini yang kita renungkan setiap hari bisa melepaskan kita dari kuasa godaan seksual. Kalau hari ini saudara terikat dengan dosa seksual, saudara pikir kepuasan fisik bisa memuaskan saudara, mengisi kekosongan saudara. Atau hari ini saudara merasa kering dan kosong. Datanglah kepada Kristus. Dia bukan hanya menawarkan pengampunan, tetapi juga kepuasan yang sejati. Saudara ingat Yohanes 4, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sudah menikah 5 kali. Ia hidup dalam relasi yang rusak, bahkan yang terakhir bukan suaminya. Ia mencari kepuasan di dalam laki-laki yang ia nikahi. Ia datang ke sumur mencari air karena ia haus. Tapi Yesus berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Kristuslah jawaban terdalam atas dahaga jiwa kita. Bukan kebetulan keintiman digambarkan seperti meminum air dari kula, meminum air dari sendang. Karena Kristus sang mempelai pria adalah sang air hidup yang memuaskan dahaga terdalam di dalam hidup kita. Sekali lagi Amsal 5 bukan sekedar berkata jangan berzina. Ini adalah undangan untuk menikmati kasih Kristus. Ini adalah undangan Injil yang berkata jangan minum air beracun dosa seksual yang kita pikir bisa memuaskan kita. Karena Kristus adalah air yang pasti memuaskan dahaga terdalam jiwamu. Di salib ia berkata, aku haus. Bukan hanya mengungkapkan penderitaan manusiawi, haus secara fisik. Bukan hanya penggenapan nubuat. Tetapi sebuah tanda bahwa ia sedang minum cawan murka Allah. Haus secara spiritual. Supaya apa? Supaya kita yang haus akan hidup dapat dipuaskan dengan air hidup darinya. Minumlah dari Kristus. Percaya kepadanya. Bersandar pada kasih karunia-Nya, hidup dari firman-Nya dan roh-Nya, temukan kepuasan terdalam hanya di dalam Dia. Temukan keutuhan hanya di dalam Kristus. Saudara, dosa gak bisa cuma dihindari. Kita gak bisa selamanya lari menghindari dosa. Kita perlu menikmati sesuatu yang lebih manis daripada dosa. Dan itu hanyalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam Yesus Kristus. Saudara, isi hati kita dengan sesuatu yang lebih manis. Saudara, kalau kita kenyang dengan makanan yang nikmat, kita gak akan lagi kembali kepada makanan basi. Semakin kita minum dari Kristus, semakin hambar rasa dari tawaran dosa seksual. Renungkanlah kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Renungkanlah Injil. Karena saya percaya ketika Injil direnungkan, Roh Kudus akan mengingatkan Yesus sudah mati bagiku. Sudah menanggung hausku dan kasih-Nya lebih manis dari dosa. Dan inilah yang membuat tawaran dosa kehilangan daya tariknya. Poin terakhir saya hari ini, perenungan akan Injil akan memampukan kita mengingat kasih Kristus yang begitu besar. Kasih yang menanggung kehausan jiwa kita agar kita tidak pernah haus lagi. Hanya inilah yang mampu membuat kita berkata tidak pada godaan dosa seksualitas.
Boleh saya minta tim musik untuk standby? Inilah sebuah undangan untuk datang, minum, dan dipuaskan oleh kasih Kristus. Buat saudara yang mungkin berkata dosa seksual bukan kelemahanku, saya berdoa, ini firman buat kita semua. Kita gak tunggu mobil nabrak baru kita pasang sabuk pengaman, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan hanya berdiri jauh, larilah daripadanya. Tapi hari ini kita diberi satu tujuan untuk berlari. Bukan lari sembarangan, hanya sebagai distraksi. Berlarilah kepada Kristus dan minumlah dari pribadinya. Hari ini saudara yang sedang bergumul dengan dosa seksual, jangan berjuang sendirian. Carilah pertolongan. Dikatakan dosa tumbuh subur di dalam kegelapan, saudara. Tapi kehilangan kuasanya ketika dibawa ke dalam terang kasih karunia. Saudara cerita dengan orang yang bisa kamu percaya di dalam komunitas, dengan orang yang bisa membimbing kamu. Dalam konteks komunitas, saudara, carilah orang pemimpin komunitas saudara yang bisa dipercaya, yang tidak akan menyebarkan ini, saudara, tapi yang akan membimbing saudara untuk terus berjalan di dalam terang firman Tuhan, untuk terus merenungkan Injil. Dan buat kita semua, ingatlah terus bahwa kasih Kristus lebih manis dari apapun. Hanya kasihnya yang bisa membuat kita utuh. Hanya kasihnya yang bisa memuaskan dahaga kita. Dan bahkan bukan kenikmatan seksual. Semakin kita minum sekali lagi dari Kristus, semakin kita sadar betapa manisnya Dia. Dan semakin hambar rasa tawaran dosa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan lemparkan satu pertanyaan untuk kita refleksikan, saudara. Setelah mendengar desain awal keintiman, seksualitas menurut firman Tuhan, desain awal Tuhan, makna awalnya, nilai awalnya. Apakah selama ini saya memandang seksualitas sebagai pemuas dahaga saya? Atau sebuah makna yang berharga, gambaran pemberian hidup Kristus bagi kita? Apakah selama ini saya hanya memandang seksualitas untuk memuaskan kebutuhan saya, sehingga kita mengejar seks yang cepat di luar pernikahan, sehingga kita mencari kepuasan seksual di orang lain selain pasangan kita? Atau bahkan dengan suami dan istri kita hanya memikirkan keintiman fisik, tapi tidak intim secara spiritual dan hati. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk bertobat dengan kembali mengecap yang lebih manis daripada godaan seksualitas, yaitu Kristus Sang Juru Selamat yang manis dan indah. Hanya di dalam Dia Sang air hidup kita dipuaskan, kita dipenuhi, kita menjadi utuh. Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan sekali lagi menyanyikan Jesus, Beautiful Savior.